ikutin Kayak quiznya. prediksi gitu ya. Prediksinya, wah, kenapa nggak dari kemarin semua orang kayak gini ya? Iya, makanya. Jadi tuh bisa yang berkesempatan untuk menang tuh bisa difilterisasi gitu. Bener, ini aturan dari kemarin yang nonton semua tim dari Sabang sampai Maroke. Betul. Ya kan harusnya ikutin quiznya. Karena ini diamond gratis cuma dari Piala Menpora. Ingat ya, Esports 10.000 aktif. diamond cuma buat 10 orang. 10 orang. Iya, Wah, 10 orang doang. wah, Dari ribuan orang. wah. Makanya ini Wah. ini apa? Ini rencana. Bencana, Cuk. Udah ada Hellcard lagi yang diamankan dan juga Natalia bersama Selena. Respect. Respect band. Respect band terhadap Hilda, Selena, dan ada Hellcard juga di sini yang masih di target band sih. Sebenarnya bukan respect lagi ini karena kita tahu sendiri bahwa Krypton itu memang sangat mengerikan dengan Hellcard-nya. Makanya di sini dia tidak mau kalau seandainya Krypton menggunakan hero nyamannya. Apalagi dengan hadirnya mereka di band atau pick yang pertama, sepertinya Binus University harus memikirkan matang-matang apakah mereka akan mengambil Link atau tidak, Ranger Mas. Karena di game yang sebelumnya Linknya di band sama Lancelot. Yes, bukan hanya itu aja. Kita bakal lihat juga harusnya kali ini mereka bakal adu. Mereka bakal lepas Linknya. Percaya sama gua, ini dari tim Binus bakal ngelepas dan lihat Rubinya. Mereka bakal apa? Bakal coba ngelepas dan ngambil Link. Mereka bakal adu. Aduh. Aduh itu. Oh, aduh. Bukan adu. Oh, aduh. Adu tuh di banteng sama banteng adu. Aduh, oh iya benar. Oke, Ruby juga udah di band kali ini mengingat Uranus. Masih belum dibuka dan Uranus terbuka. Oke, Uranus Esmeralda. Gimana menurut Ranger Mas? Esmeralda nggak sih? Esmeralda. Oh, oke. Ada banyak Link. alasan. Ada banyak alasan ngambil Uranus. Yang Kasih pertama tahu, mungkin kalau misalkan Uranus ini dia punya Oracle pasti kan, regennya nambah dan untuk meminimalisir damage yang keluar dari Esmeralda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Esmeraldanya lebih owning, absorb dari Uranus diambilin semua, dimakan semua. Dan kita bakal lihat juga di sini dari tim seberang agak sedikit membingungkan. Harusnya Esmeralda bersama Chang'e. mereka lebih pede dengan Chang'e di side lane. Atau Chang'e Kufra? Enggak. Chang'e side lane atau mereka kalau ambil Esmeralda juga, Be. mereka bisa mainin Chang'e untuk support juga. Tapi kalau mereka ambil Esmeralda juga, Esmeralda Uranus bakal PR banget. Bakal PR, benar, Mereka bakal benar. butuh hero-hero CC, mereka bakal butuh hero-hero nge-burst. Execute bahkan di sini ini gila berani banget. Ini mau ngadu berarti. Esmeraldanya bakal kayak XP lane. Kalau menurutku ya Ranger Mas ya. Kenapa? Karena dia sudah mengamankan execute dan lawannya adalah Uranus. Dia bakal memainkan absorbnya dari awal, mainin level 2 secepat mungkin biar bisa 1v1 sama si Uranus. Menangin laning phase, apalagi EXP lane bakal sangat berpengaruh untuk nantinya di team fight besar. Apalagi kalau Esmeraldanya udah bisa menangin goldnya dan XP, jadi mungkin ini bakal lebih gila lagi sih Esmeraldanya, apalagi dibantu sama Chang'e. Di bedanya di sini, Varsha bakal menjadi backline dari teman-teman Binus University. Mengingat Varsha ini tadi sempat diambil juga sebagai side laner, tapi kayaknya dengan hadirnya Chow, aku pribadi melihatnya kayaknya nggak bakal mungkin Varsha ini ditaruh di side lane lagi. Waduh, ini bakal berbahaya banget karena udah ada Chow. Kalau seberang nge-pick Link maksakan, mereka bakal cukup bisa di pick off asal-asalan, Profesor. Betul. Ini damage-nya gede banget dan Linknya gak bakal dikasih main. Kenapa? Karena Uranusnya bakal coba follow up ke arah blue buff. Gue yakin banget ini Uranusnya bakal ganggu banget. Tapi di sisi lain, bener gak? Berani sih. Dia berani sih. Dia berani berarti. Berarti pertanyaanku satu kalau gini Ranger Mas. Apakah Linknya bakal mengamankan first item seperti Demon Hunter Sword atau tidak? Karena kalau misalkan Uranusnya keburu tebal duluan dan Linknya masih belum punya Demon Hunter Sword, dia bakal kesulitan sekali untuk ngerontokin badan dari Uranus yang ini besinya, waduh besi aluminium. Gua sih Yang kuat banget. DHS ya? Jadi gua Raptor, sepatu cooldown, DHS. Iya, enak kan? udah. Iya, udah. Gua kemarin pakai Link basic attack belajar gua. Iya. Kill 12 lumayan. Iya, makanya Direct. dua lifesteal kan? Hah? Endless, Demon Hunter Endless? Sword. Demon Apa? Hunter Sword dulu baru Endless. Iya. Iya kan? Tapi ntar endlessnya Habis setelah Vitalker. DHS. Hah? Abis Windtalker. Belum. Oh, belum. Vitalker. Gua nggak ada. Gua berseker. Oh itu Demon Hunter Sword, Windtalker. Ngangkat keteknya enteng, Pak. Tapi Pak, ketika nggak usah pakai Windtalker Pak, Iya. itu Demon Hunter sama berseker Pak. Sakit banget. Tembus ke hujam jantung ya. Tapi endless tuh butuh banget loh. Endless itu untuk true damage-nya, karena buat ngerontokin hero kayak Chow, kayak Uranus, untuk mempermudah pergerakan dari Link, tentunya Endless Battle. Apalagi cooldown reduction, jangan lupa. Nah, itu dia cooldown reduction-nya sama moving speed sih kalau Moving Bapak speed, sadar. iya, betul. Moving speed-nya itu, makanya kita nggak usah melulu untuk menunggu ke arah Windtalker. Wait.
Kenapa? Ini masih berpikir bahwa oke, di sini kayaknya Man 3 Palembang masih butuh satu damage dealer, makanya mereka nge-ban Yi Sun-Shin-nya. Ditambah sudah adanya Link, ditambah Yi Sun-Shin lagi, meminimalisir lagi dari Binus University untuk mengamankan core-core-nya. Lihat di sini core yang tersisa seperti Cloud atau bahkan Granger bahkan yang udah di buff. Tapi Granger kayaknya menurutku enggak sih kalau lawannya Ada satu Link. lagi. Susah. Bruno. Mau nggak mau, kalau mereka mau pakai marksman, mereka ambil Bruno. Atau enggak sekarang mereka mau main assassin, Hayabusa. Scaling Iya, sekalian. scaling sekalian sih. Late game sekalian. Mereka nggak bakal kuat juga di sini di early game. Nah, Tamus, mereka takut Tamusnya bakal mensulitkan para pemain dari backline. Karena bisa dilihat di sini backline-nya udah ada 2, udah ada Esmeralda dan juga udah ada Link. Ya? Yuzong masih terbuka. Oh iya Yuzong, wah ini parah banget sih kalau dia dapat Itu Yuzong. loh, serius Uranus ketemu Esme, ini bisa menangin landing phase juga. Kalau ini masih Yuzong atau bahkan Yuzongnya nanti di last pick, wah ini nggak ngerti lagi gimana cara ngerontokin side lane dari teman-teman Man 3 Palembang. Apalagi Binus, mereka adalah hero-hero yang benar-benar scaling. Tapi Cecilion, mereka iya, masih mau Chang'e ke side. arah Chang'e side. Betul. Karena mereka yakin dengan adanya NOD di awal-awal, ini Uranusnya nggak bakal bisa gerak. Mereka bakal menyulitkan dan ngeburst Uranus habis-habisan dibandingkan dia harus ngelawan Uranus versus Yuzong. Oh, tapi ini bagus, ini bagus. Kalau misalkan ini beneran Karina ya, Gue setuju. iya, sangat setuju. Kenapa? Jungler. Karena ini tipikal Link kayak gini ya, ketemu yang kayak Karina yang imun-imunan gitu. Wah, pusing. Ditambah lagi satu. Ini linknya bakal bisa di-burst. Iya, bisa diberes banget. Kufra, Karina. Kufra, Udah Karina, draft pick well play ini banget. draftnya sih gila banget dari Binus University. Mereka kuat dari side lane dan team fight bertiga di mid lane-nya mereka juga nggak main-main. Tapi dengan hadirnya 3 mage kayak gini, 3 match kayak gini dari Chang'e, Esmeralda dan juga Cecilion. Kalau misalkan lini depannya adalah Baxia, Karinanya juga pusing. Ngerontokin Baxia gimana ya? Dicicil-cicil, nggak bisa keluar, nggak bisa kelar maksudnya. Dan untuk kali ini, best last pick ya harusnya menurut gua Tigreal. Kalau menurutku ya, Baxia oke, Grok juga oke. Gua nggak bisa Grok. Ini Kenapa? Groknya imunnya lepas, ditendang, di burst abis-abisan. Kalau imunnya lepas, tapi kalau misalkan bisa. tank yang tersisa, Johnson, mereka main mau rotasi combo, kalau Bang. Johnson. Mereka main rotasi kalau Johnson. Tigreal, Bener kan, itu Bang? dia. Bener. Ngeri. Kenapa? Ngeri. Kenapa Tigreal? Ini mereka pasti bakal Team fight. CC-nya Pak. Ini karena mereka tahu mereka punya melee Oke, dari tim seberang. betul. Melee-nya itu ada Karina dan mereka punya Parsa. Ya kan? Kalau mereka 4 melee-nya. ya melee-nya 4 kan? Iya, cuma Parsa doang ya? Farsa yang range-nya jauh banget. Melee-nya siapa tadi? Melee-nya Kufra, Karina, Kufra, terus ada Uranus sama Chow. 4. sama siapa satu lagi? Chow. Chow. Nah, empat-empatnya itu berdekatan. Nah, itu Tigreal doang, Be, yang bisa nge-cover. Kalau mereka pakai Akai, mereka cuma bisa cover pakai Hurricane Dance. Iya. Beda. Kalau Tigreal mereka bisa Implosion. Mereka bisa Secret Dan Hammer. kalau Akai targetnya cuma 2, ya kan? Benar. Yang bisa dikenain kan cuma Uranus sama si Kufra. Pasti tuh kalau Karina Nah. susah banget tangkapnya. Dan ini tugas yang di arah belakang itu Esmeralda. Kita lihat, kalau Esmeralda-nya ngelakuin tugasnya dengan benar, ini pasti bisa ditumbangin Parsanya. Tapi kalau misalnya enggak, mereka nggak bisa mengandalkan Tigreal untuk menjadi inisiator di depan banget. Tapi jangan lupa juga nih, Karinanya harus respect sama 3 magical damage dealer. Ada Cecilion, Chang'e, sama Esmeralda. Ini pasti pusing Karinanya nih. Tapi Pasti. mereka bertiga juga harus respect, bro. Benar, harus Dari respect. Chang'e, Link respect banget sama Karina. Itu di burst spread sekali langsung hilang, melehoy, udah nggak bakal Pokoknya ada. Karina nih bawa pedang, hilang, udah. Iya, Karina tuh kayak Cooldown-nya. tas. Oke, kita langsung masuk ke dalam game. Ini Yo. dia Binus University versus Man 3 Palembang, dan ini adalah game kedua. Akankah Binus University mampu membawa game ini ke game yang ketiga? Atau jangan-jangan Man 3 Palembang akan melaju ke babak lower bracket, upper bracket. Alright. Oke, 2-0. Tapi tentunya di game kedua kali ini kita akan melihat pola permainan yang lebih agresif lagi. Dari pergerakan Binus University, lihat di sana King Aeronya udah sekarat. Gak dapetin EXP bahkan. Dan dikejar sama James. S-nya 1 gak dingin. Dan kali ini bagaimana ada first blood di flicker begitu saja. Diambil sama Tongpang flickernya.
Preset by dirotokin. Insto tentunya sudah diamankan, tapi di sisi lain lihat Linknya dijaga kerat. 3 player sudah berada di arah blue buff dari seorang Link, kali ini masih tertinggal. Dia masih level 1. Ini bakal menjadi bencana kalau Linknya berhasil diambil dari blue buffnya. Betul sekali, dan lihat Kryptonnya, dia bakal bergerak ke sisi lainnya, mengamankan buff yang harusnya memang ia miliki sejak awal, tapi digangguin lagi. Di sisi lain kita bakal melihat Tigreal-nya, lihat udah gangguin di area blue buff, digangguin balik, dan Tongfang kali ini harus ditumbangkan di area jungle. Terlalu diving juga tidak baik sepertinya untuk seorang Tongfang. King Aero pun berhasil menumbangkan 1 poin, padahal dia tidak menggunakan blue buff. Masih sedikit Oh, pelan-pelan. di zoning balik. Gak mau terlalu terlambat, dan iya benar di zoning habis-habisan sama Tigreal, karena Tigreal sekarang skill satunya sakit banget. Bek. Sakit banget, apalagi di ujungnya. Iya yang pecah. Iya, yang pecahannya, itu pedes banget ya. Diketok sekali, benar. prak dar. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Tigreal ini memiliki sisi yang paling banyak, dan pasifnya, jangan lupa pasifnya itu ketika dia 5 kali di hit, dia bakal imun dari segala serangan physical attack. Falling Star Crimson bakal coba dibalikan keadaan. Seperempat darah. Ini bakal menjadi kerugian untuk tim Binus University, padahal Susah persen didapatkan oleh mereka untuk Linknya. Benar banget, ini benar-benar kesulitan buat Krypton. Dia harus farming dari awal, dia masih level 2. Dan sementara itu, lihat sebelum level 2 aja, di sisi lain King Aero-nya udah mau mengamankan blue buff dan retribution-nya udah ready. Sementara Skyguard di sini langsung mengincar ke depan, dan Way of Dragon Connect langsung mendapatkan seorang King Aero. Kedua hyper carry benar-benar kesulitan dalam melakukan jungling dan juga farming di early game seperti ini. Dikejar sama bakal coba James-nya, dikejar oleh tapi seorang kali ini James, kali bakal coba dipaksakan. Skyguard masih bisa berhasil survive. Dan di sana ada seorang Tigreal, ternyata nggak berhasil ditumbangkan. Masih ada 1 buah di sini flicker yang tidak bisa digunakan oleh seorang Tigreal. Tadi belum ada Tempest of Blade. Kalau mungkin King Aero ada Tempest of Blade, itu dia nggak bisa tumbang sih harusnya. Iya, dan lihat goldnya masih bertambah 176. Chang'e-nya dapetin goldnya sih banyak banget ini dari Binus University. Bisa dibilang agak sedikit mendapatkan kerugian, tapi di sisi lain juga Skyguard mencoba untuk mengganggu ke arah bottom lane. Esmeralda yang digangguin, Ovan bakal di zoning, dan bye-bye untuk Ovan di arah top lane. Bakal dapetin absorb damage gold, tapi kali ini King Aero udah mulai datang. Menit ketiga masih diamankan, udah ada Tempest of Blade, tapi kayaknya bakal digunakan untuk defensif saja, karena lihat magical damage-nya terlalu sakit untuk Ini early game King seperti ini. Aero terlalu lama sih untuk ngebaik time dapetin 1 buah blue buff. Padahal dia kalau dia dapetin blue buff terlebih dahulu, dia bakal bisa untuk zoning di arah bottom lane, karena Esmeralda versus Chow bakal berat banget untuk Chow-nya ngelawan seorang Esmeralda. Seorang Peresek ke arah belakang. Gorky Keboy gak bisa berbuat banyak. Seorang Meteor Shower clear ini di arah top lane, masih bisa ditahan. Untungnya Nyampe. gerobak terakhir berhasil kena semburan buat tapi Tempest of Blade ke arah belakang, dan ternyata blue buff-nya belum diambil lagi, dan lagi Skyguard bakal punya ada flicker. Skyguard kali ini datang. Way of Dragon gak berhasil, karena seorang King Aero masih coba dihajar balik. Langsung ada Beach Voice dan berhasil kabur, Profesor. Sangat disayangkan Skyguard, ternyata flickernya tidak ke arah yang tepat, malah ke sisi lainnya. Dan di sisi lain Krypton kali ini memanfaatkan space dan timing yang dia butuhkan dari awal, sampai pada akhirnya dia mengamankan turtle yang pertama. Ini bisa dibilang bakal jadi turtle balasan ketika Krypton di awal game tidak mendapatkan keunggulan. Tapi di sisi lain Skyguard mencoba untuk diving, Shunpo nggak dapetin apa-apa, masih terlalu diving juga. Tapi di sisi lain Ovannya juga masih punya flicker. Ini bakal Ini sayang sulit. banget King Aero-nya nggak mau ngambil keputusan, nggak mau ngambil resiko untuk arah blue buff. Dan kali ini lihat mereka langsung ada 1 buah Meteor Shower berhasil menumbangkan gerobaknya. Skyguard gak berhasil dapetin 1 orang Chang'e. Masih ada 1 wave lagi, dan udah nggak ada lagi Meteor Shower, Profesor. Nggak bakal bisa di defense. Si bottom lane bakal langsung jadi milik teman-teman dari Binus University. Tapi di sisi lain, lihat King Aero-nya udah punya blue buff. 4 menit tanpa blue buff. Ini berarti 4 menit tanpa kamu ya, Ji? Iya, sebenarnya 4 menit tanpa kamu dan apakah coba dipaksa. Langsung ada 1 pemain Ipe. Masih ada Purified di arah belakang. King Aero mengejar seorang Parsa. Masih ada Wings by Wings. Gak berhasil ditumbangkan Parsa. Sulit sekali untuk menangkap Wings by Wings ketika kita tidak memiliki sisi power atau stun yang mampu untuk menghentikan pergerakan dari seorang Farsha. Namun di sisi lain Karinanya, ingat Karinanya tidak diganggu sama sekali, tidak ditumbangkan sama sekali. Iya loh. Dan dia punya Pillager X di sini, jadi bakal kesulitan untuk menumbangkan seorang Karina. Feather Airstrike digunakan, Tempest of Blade, masih ada Bouncing Ball di cancel, Falling Star pun digunakan. Defensif terlebih dahulu, ada Tigreal datang. Apakah bakal ada Secret Hammer? Tapi belum ada pergerakan ofensif dari Tigreal. Dia bakal mundur ke belakang, menyimpan flickernya untuk momentum mungkin 5-man implosion kali ya. Oke, tapi Tongfang kali ini udah di garis depan. Dia harus recall terlebih dahulu, udah di arah top lane. Bakal coba 1-by-1 situation, dan ini bisa dibilang tim Man 3 Palembang kalah posisi.
mereka memang dua, ada bisa dibilang nggak dua sih, tiga hero scaling. Iya, 3 hero scaling, tapi di late game nanti satu semburan maut di bad impact, siapapun yang ada di depan bakal rontok, event itu seorang Kufra ataupun Uranus sekalipun. Feather Airstrike digunakan Way of Dragon Purify, masih ada Falling Star pun kena 2 dan kali ini Tempest of Blade offensive mengincar ke arah belakang, gak kena ke arah seorang James. Jamesnya 1 hit lagi, tapi masih bisa survive. Sementara itu di sisi lain Skyguard-nya mencoba untuk bertahan. Tempest of Blade-nya masih ada dan Deviant Sword-nya masih nuncup 3 di sana, langsung menghujam jantung seorang Chow Skyguard. Kukira bakal ditumbangkan, tapi ternyata dibalikan ke ada satu buah Tyrant Red berhasil coba kabur. Tombak berhasil menghindari dan lihat ada lompat gala melewati satu buah tembok yang besar di antara hubungan kita berdua. Itu adalah batu loncatan menuju next step dari seorang Kufra dan Esmeralda. 1 hit lagi, sayang sekali tidak didapatkan, dan ini nih dia momentumnya nih Bung Ranger Mas. Lihat, 1 Deviant Sword, 2 Deviant Sword, 3 Deviant Sword-nya menumbangkan seorang Skyguard di waktu yang tepat ketika dia tahu bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi dari Deviant Sword-nya. Tapi di sisi lain Falling Star pun digunakan, clearing minion, Krypton masih dengan full HP bar-nya, dan di sisi lain dia Tidal yang mengincar ke arah seorang Uranus, masih terlalu tanky di depan sana, dan Esmeralda-nya harus berhati-hati karena Krypton dia punya burst damage yang bisa langsung rontokin absorb dari seorang Esmeralda. Yes, tapi kali ini Kryptonnya kalau terkena CC sih bakal bisa ditembakin, tapi langsung ada satu buah The Way of Dragon dan Skyguard-nya bakal coba dipiko. 1 hit terakhir udah gak ada apa-apa lagi. King Aero berhasil mengcover seorang Opan dan gak ada Feather Airstrike. Ingat, King Aero masih punya energi, bakal coba dihajar. James mau kemana? Metal Shower. Dapat sampai ke arah belakang, berhasil ditumbangkan, tapi ternyata di sisi lain Cecilian-nya berhasil diamankan. Impulse dikeluarkan. Terlalu jauh. Ternyata Dutch masih berada di pinggir ring dari range turret, Profesor. Betul sekali, tidak terlalu jauh di depan sana, tapi masih ada Feather Airstrike. Falling Star pun kena 2 karena belakang. Ini bakal jadi ancaman. Tyrant Revenge, Tyrant Race bakal miss begitu saja karena adanya Purify. Masih ada pergerakan dari Crossmount Shield. Krypton datang, incoming, mengincar ke arah belakang. Masih ada pergerakan juga dari Tencent One-nya, dan kali ini Absorb damage masih diamankan dari kedua belah tim, masih aman tanpa adanya korban jiwa. Windtalker udah diamankan oleh seorang King Aero, sedangkan itu udah ada Oracle untuk seorang Esmeralda. Ini bakal bisa survive, dan ternyata Link-nya berhasil menggocek 2 player dari tim Binus University di arah top lane, dan Turtle yang berikutnya akankah diamankan oleh tim Binus lagi atau malah tim dari Mantiga Palembang yang udah ada retribution untuk saat ini, Profesor. Ini bakal jadi marah bahaya kalau seandainya tadi ini Link-nya keculik, mereka langsung bisa free Turtle. Tapi di sisi lain, kalau misalkan King Aero-nya terfokus sama Skyguard terus-terusan, Turtle-nya bakal free dan mungkin bakal diganggu. Tyrant Revenge dikeluarkan, masih ada Feather Airstrike di arah belakang, Implosion kena 2, dan di arah belakangnya ada Tempest of Blade offensive. Mana damage dealer-nya? Skyguard-nya tumbang, tapi lihat Krypton-nya bebas banget mencicil-cicil ke arah belakang. Cecilian incoming, coba dikepret dengan bad impact. Di sisi lain Tongpangnya ketinggalan. Halo Tongpang, Tyrant Revenge, tapi langsung menghindar ke arah depan sana dengan hadirnya 1 buah Falling Star Moon juga yang langsung ke follow up. Masih ada Sanguine Claw juga, nggak bakal bisa kemana-mana kali ini. Dance-nya gak bisa menggunakan flicker, tapi dia masih punya concentration 1v1. Kali ini adu absorb damage, dan sepertinya Esmeralda harus mundur. Walaupun bisa kita bilang dia udah punya Oracle, tapi dia kalah level. Dia cuma ngadu pok-pokan, regennya tinggi banget daripada seorang Dance, dan tidak terhentikan dari Uranus-nya ini. Ranger Mas susah banget buat dirontokin tanpa adanya Knuckles of Durance. Tapi sayangnya Blue Buff-nya diamankan, langsung ada Falling Star Moon ke arah belakang mencoba ke arah seorang Jet, mencoba menyelamatkan diri dan berhasil kabur, dan sayangnya Link tanpa Blue Buff bagaikan aku tanpa kamu kali ini dirasakan oleh seorang King Aero karena dia terlalu terburu-buru untuk melakukan clearing minion. Dia nggak objektif untuk ke arah Blue Buff-nya. Dia lebih untuk melakukan timing disiplinnya ya. Iya, disiplinnya kurang dari King Aero dengan Link ya. Oke, walaupun bisa kita bilang bahwa 60% win rate dengan Link ini cukup tinggi, tapi Link tanpa blue buff ini memang agak berat ya, bagaikan kamu tanpa aku. Langsung di arah bottom lane. Ada satu buah semburan maut, dan lihat Krypton masih bebas banget. Krypton udah level 13, berbeda 1 level dengan King Aero. Untungnya King Aero masih bisa well farm. Ini masih bisa untuk ngikutin level dari seorang Krypton karena bisa dibilang agak kurang
objektif permainan dari tim Man3 Palembang untuk game yang kedua kali ini. Oke, tapi Federasi sudah digunakan ke arah belakang. Kepoy dalam ancaman, damage-nya terlalu sakit. Dan kali ini, lihat pressure yang diberikan oleh teman-teman Binus University. Mereka coba untuk ngezoning bagian bottom lane-nya. Karena mereka tahu di bottom lane, Lord akan hadir sesaat lagi. Dan ini mungkin bakal jadi momentum untuk Karina juga. Karena Krypton mendapatkan 1 poin kill tanpa tumbang sama sekali. Dia udah well farm banget, dia udah tinggal eksekusi aja. Dengan burst damage yang ia miliki, aku yakin ini bakal jadi instant kill untuk teman-teman dari Binus University. Tapi kalau mereka dapetin momentum, kalau misalkan Tongpang yang dapetin momentum ini bakal beda langsung di arah belakang, mungkin bakal diganggu. Jikunedu juga bakal digunakan. Masih dari pergerakan dari satu buah Sacred Hammer, dikasih efek slow lagi. Attack wave-nya lumayan sakit, tapi di sisi lain ada Feather Aspect, kena 2 double stun dari seorang James. Oke, blue buff dari seorang Man3 Palembang bakal hadir kembali. Ini harus di-defend oleh 4 orang minimal ya. Lihat, Krypton udah melakukan flank, udah mencoba untuk mencari jarak. Dan udah ada Tongpa juga di garis depan. Lihat, udah gue bilang minimal 4 orang. Karena kalau nggak, blue buff yang berhasil diamankan oleh seorang Link cukup cepat. Nah, bakal coba bisa di team fight kali ini. Karena dari sisi sideline Uranusnya bisa dibilang agak sedikit kalah tempo mainnya. Bukan kalah fight, bukan kalah damage, tapi kalah tempo. Kalah tempo untuk melakukan cutting minion. Di sisi lain, hati-hati. Terkena stun kah? Enggak. Masih terkena slow saja. Feather Aspect digunakan mencoba mengincar ke arah belakang. Taran Revenge digunakan. Tapi, Beast Killer. Kryptonnya makin sulit sih untuk ditumbangkan kalau kayak gini, Bu Ranger Master. Lebih King Aero-nya benar-benar mencoba untuk mengamankan bagian turret wave minion biar dia nggak kalah pergerakan mobilitasnya. Udah ada Esmeralda, Krypton harusnya dapetin ini dengan cukup cepat dengan retributionnya. Bakal coba dihajar 1 versus 1, masih cukup kuat ternyata Profesor. Damage dari Krypton belum mampu menumbangkan Esmeralda. Sedangkan King Aero bakal coba kabur untuk ke arah bottom lane, bakal ada team fight dan 1 orang bakal ditumbangin. Skygun, James yang dituju, langsung ada Purified dikeluarkan Tempest bahaya. belakang. Berhasil ditumbangkan ternyata tidak. Walau itu Way of Dragon 1 hit ke arah seorang Aero tanpa ada cover sama sekali dan membuat kerugian luar biasa untuk tim dari Man3 Palembang. NAFSU dibaca nafsu, terlalu nafsu di depan sana bakal jadi malapetaka untuk seorang King Aero. Dia adalah damage dealer utama untuk teman-teman Man3 Palembang. Walaupun kita tahu Esmeralda yang cukup tebal dan sakit sekaligus, tapi di team fight besar nanti mereka membutuhkan King Aero untuk 5 lawan 5-nya. Karena kalau misalkan Karinanya bebas dan ternyata malah ini Esmeralda yang terkena stun, ini bakal jadi mimpi buruk banget. Dan ini udah mulai dihajar habis-habisan di live-nya. Kita bakal lihat replay bagaimana seorang James yang masih mampu untuk bertahan dengan bar HP-nya yang sudah tidak kelihatan sama sekali. Tapi barusan ini benar-benar movement yang buruk menurutku pribadi dari seorang King Aero. Karena dia terlalu terburu-buru kayaknya. Dia pengen nge-secure dulu karena Lordnya udah di ini kan, udah di enhance kan. Dan ini Profesor kita lihat dia bakal coba hajar dari soal Esmeralda di arah blue buff, lagi-lagi bakal coba dihajar. Dan udah gua bilang harus diempatin, kalau enggak dia bakal kehilangan blue buff lagi. Dan lihat seperti yang sudah kuduga, diamankan Way of Dragon, implosionnya belum ada. Kali ini Man3 Palembang tersulitkan. Dari early game, Aero nggak dikasih main. Walaupun bisa dibilang Aero ini bagus banget pakai linknya. Iya, tapi tetap aja Aero nggak dapetin blue buff, dia nggak bakal bisa maksimal dengan mobilitas yang ia miliki. Krypton juga harus berhati-hati, dia membutuhkan cover yang cukup tanky, menghindari serangan dan gempuran dari Lord. Walaupun ini Lord yang pertama, di sisi lain udah banyak item yang ia miliki daripada seorang Karinanya. Ini Karina bermodalkan concentrate energy, udah dia nggak bakal tumbang sama sekali. Gue pengen ngomong, kayaknya pakai concentrate gak sih? Kalau menurut gue sih pakai. Iya pakai. Udah tadi itu nggak bakal dia belum pakai soalnya. Iya. Dia lebih fokus ke Holy dulu. Dia Holy Crystal, dia damage dulu, Calamity udah cukup. Abis itu dia masalahnya bakal dia udah pakai Calamity sama concentrate aja, itu udah damage-nya udah burst loh. Hitungannya ke arah core-core ya. Nah makanya apalagi dia udah punya Holy Crystal kayak gini, dia tanpa concentrate dia nggak bakal tumbang sih, serius. Ini apa ya, nge-spike damage magical burst-nya udah bakal tinggi banget. Dan cooldown-nya kan cepat. Cooldown-nya juga cepat. Cooldown-nya cepet. Nah ketika satu tancepan tau nggak yang gayanya begini nih? Iya. Nah itu tuh lifesteal-nya kenceng banget. Lifesteal-nya bakal kenceng banget, apalagi kalau misalkan di bawah 50% ya, itu bakal gede banget damage-nya. Udah dia tinggal bikin concentrate, dia bikin sayap. Udah dia nggak mati-mati. Jangan Winter nanggung, ya, karena dia milih. Iya, ngapain dia milih, ngapain pakai Winter, mending dia pakai sayap. Mau baku hantam. Kenapa gue bilang sayap? Karena di sini dia pasti bakal buy one sama Link ya, mau nggak mau. Iya, kalau nggak Athena sekalian. Kalau misalkan dia mau Athena kayaknya sayang sih, dia ambil. Iya, sayang kan? Sayang banget. Mending sayang sekalian ketika sodok-sodok core-nya juga ini kan tumbang itu kayak Ova. Iya, atau kalau mau ngindarin Linknya bikin aja Twilight Armor. Nah, benar. Udah oke tuh kayak gitu. Itu
itu toilet armor kalau udah linknya digitin dengan sangat bagus. Oke, set up team fight udah mulai didapatkan dari kedua belah tim. Tyrant Race digunakan oleh Tongpang tapi tidak ada impact yang maksimal. Tidak ada tembok di depan sana. King Aero langsung menggunakan Tempest of Blade-nya mencoba untuk defensif terlebih dahulu menghindari serangan daripada seorang Skyguard, tapi Lordnya udah mulai ditumbangkan di area bottom lane. Di sisi lain implosion incoming, ternyata Winter Trojan masih mencoba bertahan. Falling Star pun kena karena 3 hero sekaligus. Di sana masih ada Sanguin Kau juga. Jadi ancaman untuk teman-teman dari Binus University. Meteor Shower incoming tapi ternyata Shelorosnya tidak bisa bencana. Shutdown memang didapatkan karena seorang Esmeralda, tapi hanya tersisa Dance di depan sana. 4 tumbang dari teman-teman Binus University. Dan mencoba untuk mendapatkan blue buff, tapi sepertinya gak bakal bisa. Dan ini bencana untuk tim Binus University, memberikan nafas untuk Mantiga Palembang. War yang luar biasa, tukang somai kejemur God. Oh my God, Profesor kami kita bakal coba lihat, bakal coba dihajar. Implosion, langsung ada satu buah retribution, ada blue buff yang digunakan, bakal coba dihajar. Udah ada satu buah Echoes of Durance dan harus puas, tidak bisa mendapatkan blue buffnya. Betul sekali, belum ada Echoes of Durance, bakal sulit sekali untuk mempertahankan region yang dimiliki oleh seorang Ures. Udah tuh, udah kelihatan. Nih, kecil banget kan sekarang. Jadi hatinya bener-bener hancur tuh. Makanya gue bilang udah Echoes of Durance dia. Tapi emang ya, ini efek dari Falling Star Moon dicampur sama Sanguine Claw. Ketika setupnya, Tongpangnya udah nggak punya Tyrant Rage, dia mulai kelabakan di depan. Dia cuma punya Bouncing Ball. Tapi ketika di flicker dan Tyrant Revenge di cancel, nih lihat nih, implosionnya kena 1, bum, langsung dihajar karena belakang walaupun ada Winter, tapi pup kena 3. Sanguine Claw-nya cekop. Untung loh, Profesor, itu Stardust Dance-nya ada. Kalau nggak ada, itu kabur dia bisa cabut. Makanya, dan damage-nya nggak bakal masuk. Iya, benar. Damage-nya nggak bakal masuk. Jadi dia bakal di follow up lagi. Dan kali ini udah ada pergerakan di depan sana. Second Hammer masih bertahan. Uranus-nya benar-benar super strong banget ini di depan. Dicicil lagi. Ini udah punya Ice Queen One kayak dari Dance-nya. Dan udah punya Skyguard juga di depan sana. Masih bertahan dengan pergerakan dari absorb damage yang dimiliki sama seorang Esmeralda. Di arah bottom lane, Linknya bakal coba kejar-kejaran bersama dengan seorang cowok dan harus balik lagi minta tolong temennya. Tolong, help me. Jangan sampai, dan kalau misalnya gue juga baru belajar, Link sebenarnya kalau udah di kick masih bisa untuk Tempest of Blade, bakal coba dihajar, tapi udah gak ada kicknya. Skyguard terakhir dipasang sama Starboard, udah gak ada cowoknya. Langsung kena 2 di arah belakang. Meteor Shower bakal digunakan, masih ada pergerakan dari Bouncing Ball. Defensif, tapi di sisi lain di arah top lane mungkin bakal ada pergerakan push dan masih mencoba untuk bertahan. Krypton mencoba untuk menghajar ke depan. Tyrant Rage digunakan, Purify masih ada top damage. Link datang, Link incoming di Tyrant Revenge di depan sana. Tapi kali ini mainannya down dan bakal jadi marah bahaya lagi. Tambahan di arah belakang Tyrant Revenge juga udah gak ada. Bahkan di follow up lagi di arah belakang masih ada Sanguine Claw, di kepret lagi sama King Kepoy. Kepret lagi sama Bad Impact. Sakit banget, absornya bisa mulai hilang. Diberikan efek slow. King Aero di depan sana, tapi dia udah gak punya blue buff. Dia bakal ngambil blue buff yang dimiliki sama Krypton. Di selain recall udah mulai dilakukan. Dia harus pulang. BC dalam ancaman karena minion sudah mulai datang, tapi mereka mencoba untuk menyembor dari ofannya dengan hadirnya Meteor Shower. Tapi kali ini mereka bakal mundur karena mereka masih ingat base-nya harus dijaga. Binus University mendapatkan keuntungan karena kalau mungkin tadi base di arah bottom lane ini bisa Remlord pecah. Mungkin itu bakal menjadi bencana untuk Binus. Tapi ini bakal langsung ke arah Lord Ranger Mas. Dan lihat Skyguard udah mulai memunculkan wujudnya. Langsung ada Tompang, langsung ada Dance juga. Diganggu di depan sana, mencoba untuk bertahan. Meteor Shower digunakan dan belakang ada Tempest of Blade defensif. Oh my God, Lordnya diambil sama Skyguard dengan menggunakan Jutkunedu. Tapi langsung dilarang. Linknya down dengan Krypton, Way of Dragon ke arah belakang. Gak bakal ada apa-apa lagi karena Purify juga masih down. Sementara itu 2 hilang. Ovan di zoning. Lihat Tessa dan One-nya, lihat absorb damage dari Dance. Lihat di zoning. Ionic Edge-nya pecah. Langsung dihajar juga dengan 1 buah Feather Strike. Ini bakal coba di Edge. Ini bakal coba di Edge. Setengah darah tersisa. Viva Ararius nih keluar. Tapi kali ini lihat turretnya dirontokkan dan hanya tersisa Esmeralda Ranger Mas. Oke, bukan hanya itu aja, ini bakal menjadi bencana untuk Mantiga Palembang. Dan Esmeralda juga bakal bisa bertahan seorang diri. PDS terlalu kencang dan cowoknya objektif gaming wipe out. Ini bencana. Mantiga Palembang kehilangan game yang kedua dengan 1 nafsu birahi membuat tim Binus University mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Gila, itu pencurian Lord yang sangat penting sih. Game yang